kami bawa hati dan hidup kami di hadirat-Mu yang kudus. Engkaulah yang paling mengerti setiap kami, apakah kami datang dengan sungguh-sungguh atau tidak. Tapi satu yang kami tahu ya Tuhan, kami bawa semuanya di dalam hadirat-Mu. Mungkin ada yang sedang bergumul ini dan itu. Mungkin ada yang sedang berhadapan dengan hal-hal yang sangat berat. Namun pagi hari ini kami letakkan semua di hadapan kaki-Mu. Dan satu yang kami percaya, Engkau sangat berkuasa untuk mengubahkan semua yang sedang kami hadapi. Engkau selalu punya jalan keluar untuk setiap kami. Engkau selalu punya cara yang ajaib membentuk setiap kami, agar setiap kami seperti apa yang Engkau mau. Ya Bapa, mari urapi setiap kami, urapi hamba-Mu ini, urapi firman-Mu itu sendiri. Maka ketika kami membacanya, bukan sekedar kami membaca, tapi kami menikmati Engkau, menikmati Tuhan. Kami mendapatkan rema dari setiap firman yang keluar. Dan biarlah semua perkataan Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami, agar kami belajar berpegang di dalamnya. Maka kami percaya, siapa yang percaya, dia akan melihat kemuliaan Allah. Inilah yang kami pegang. Oleh sebab itu, lawatlah setiap kami, tua muda, besar kecil. Ya Tuhan, inilah kami. Kami merindukan Engkau, merindukan kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Beracara melalui firman-Mu itu. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Salam. Hari ini kita kedatangan tamu, teman-teman dari GKI Pondok Karya. Sebetulnya bukan tamu asing Bapak Ibu, sebab dulu pernah mereka ini dalam paduan suara haleluya Ibu ya, Jati ya, sering mengisi acara di tempat ini ya. Terus apa yang mau kita lakukan di sana? Tapi kami bersyukur sekali. Selamat datang Bu Jati, Pak Sony, Pak Adi ya. Tadi saya lihat Pak Adi kalau nari oke juga. Sepuh tapi asik ya. Terima kasih buat kehadirannya Bapak Ibu yang nanti akan mempersembahkan pujian ya. Sering-seringlah seperti ini, maksud saya begitu. Gimana Om kita panggil nanti kalau pas Paskah ya, kalau bisa sih Paskah, kalau ada waktu ya, silahkan mengisi Pak. Terima kasih. Kita akan belajar bersama firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya sampaikan dalam kaum wanita, dan inilah yang Tuhan selipkan di hati pada waktu kita belajar ngulik firman itu sendiri. Yohanes pasal yang ke-11, ini sudah bukan asing lagi, satu cerita Lazarus ya. Dalam bahasa Ibrani itu disebutkan li ya, El Asar sebetulnya ya. Lazarus dari bahasa Ibrani yang artinya El itu Tuhan, Azar itu dikasihi gitu ya. Kasih itu sendiri ahafah ya, memberi, selalu memberi kasih itu. Baik, kita akan membaca pasal 11 dari Injil Yohanes Bapak Ibu sekalian. Ini banyak banget karena satu pasal isinya 44. Tentu kita tidak membaca semuanya. Saya akan merangkumkan buat Bapak Ibu, namun kita akan membaca bergantian dari ayat yang ke
itu ada di Betania. Tadi penjelasannya 3 kilo dari Yerusalem, begitu ya. Ini tempat di mana Yesus sering singgah. Bapak Ibu, Yesus setiap kali ke Yerusalem lebih sering mampir ke rumah keluarga ini. Ya, satu keluarga yang melayani Tuhan dengan hati yang holistik. Ya, total, all out diberikan. Marta itu selalu repot. Ya, ini Tuhan udah makan atau belum? Ya Tuhan, dan murid-muridnya perlu apa. Marta karakternya seperti itu, dan itu tidak salah. Kadang-kadang sering kita mengatakan, oh Marta terlalu sibuk sehingga mendengarkan firman. Enggak, memang karakternya berbeda. Lalu Maria adalah orang yang senang mendengar, senang membaca, dia bergelut dengan hati. Lazarus orang yang kalem, Bapak Ibu sekalian, dia suka mereka bersahabat dengan Sang Kristus ini. Saudara boleh baca dalam segala literatur, setiap kali Yesus pergi ke Yerusalem, pastilah mampir ke tempat ini. Ya, pada waktu dia ada satu peristiwa ketika dia mengutuk pohon ara, Yesus sekalian, dia tinggal di mana? Tinggal di sana dulu. Ya, besoknya ke Yerusalem lagi. Padahal dia dari Yerusalem, itu Betania, tempat singgah di mana Yesus ada. Kenapa Yesus singgah di sana? Rumah itu menjadi rumah berkat buat Kristus. Menerima Kristus dengan sukacita, walaupun isinya 13 orang, belum tambah yang lain. Yo, ngerepotin kadang-kadang. Tapi Marta nggak begitu, dia all out buat semuanya. Tapi memang fokusnya adalah dia memberikan pelayanan yang seperti itu, berbeda dengan Maria. Ya, saudara sekalian. Lalu Alkitab mengatakan seperti ini, Maria ialah perempuan yang pernah menyaki kaki Tuhan. Nanti saudara boleh lihat di pasal 12. Ya, dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya. Ini Maria ceritanya. Jadi Maria juga total, kita pernah hitung tuh harga minyaknya. Ya itu mahal, saudara sekalian, sampai Yudas, lebih baik buat orang miskin, dijual aja. Padahal dia mempersiapkan untuk kematian Tuhan. Sebetulnya itu secara profetik, ya bahasanya gitu. Ya, Maria sedang melakukan sesuatu yang nanti ya akan dilihat bahwa memang seperti itu, Tuhan akan memakai cara itu, seperti itu saudara sekalian, dengan minyak yang sangat mahal. Ya, biasanya kita sayang-sayang parfum saat ini juga berapa, kalau yang mahal segini bisa piro ya? 400.000 misalnya, begitu ya. Sekali semprot wanginya kemana-mana. Ini mahal sekali Bapak Ibu. Cuma dia biarkan, dia minyaki kaki Tuhan. Itu sebagai tanda dia mempersiapkan kematian Tuhan sebetulnya. Nanti akan terlihat. Dan Lazarus itu sakit saudaranya. Dan Alkitab mengatakan seperti ini ayat yang ketiga. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ini yang sedang kita renungkan bersama-sama. Kok bisa ya? Kadang-kadang kita protes sama Tuhan. Kita sudah belajar mengasihi Tuhan, kok kita masih sakit? Lama sekali kita berdoa, masih aja sakit. Kita mengasihi Tuhan, dibanding orang yang mengasihi Tuhan, kadang-kadang kita banding-bandingkan gitu ya. Banding-banding ke. Tuhan juga nggak suka lagu itu kali ya. Kadang-kadang kita melihat, ya kok Tuhan orang di luar sana kagak nyembah Tuhan, hidup amburadul, sehat-sehat aja, kenapa kami sakit? Misalnya gitu. Maaf ya, ini memang firman ngomong seperti ini. Tapi kadang-kadang kita dibawa kepada satu pengertian yang kita nggak ngerti tentang Tuhan. Bukan berarti Tuhan jahat, enggak. Kadang kita sudah berlelah-lelah untuk Tuhan, kok kita nafsunya seperti ini doang? Kadang mungkin kita sudah usaha semaksimal mungkin, ya Tuhan kok seperti ini doang? Ini pertanyaan klasik Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi Tuhan izinkan semuanya itu. Ingat judulnya adalah Dia tahu apa yang akan Dia lakukan nanti. Tuhan mengizinkan ini Bapak Ibu sekalian. Tapi di balik itu Dia tahu. Kadang-kadang kita udah usaha kok merugi ya Tuhan. Lalu ada orang yang tega nipu gitu ya misalnya gitu ya. Kok Tuhan izinkan begitu? Ya memang semua Tuhan sedang izinkan Bapak Ibu. Di balik izinnya Tuhan, kita sebagai manusia harus terus bergumul dan mencari apa itu Tuhan. Siapa itu Tuhan? Bagaimana itu Tuhan? Sampai kita secara pribadi mengenal Tuhan itu sendiri. Jadi nggak bisa mengenal Tuhan diajarin orang itu, ya itu paling 10% kali hanya knowledge. Tapi bukan hubungan, bukan intimacy.
Kalau itu mesti saudara mesti datang sendiri, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Enggak lah. Kalau knowledge sepinter-pinternya orang juga ya dia ngerti hanya literatur doang Bapak Ibu. Dan itu juga nggak percuma sih memang. Tapi kadang-kadang malah menjadi angkuh dan sombong kita. Ya, saya senang belajar. Kalau saya udah belajar gitu ya, bisa 6 jam, 7 jam gitu kadang-kadang. Apa sih ini? Penasaran apa sih itu? Apa sih ini, apa sih itu, belajar terus gitu ya. Tapi apakah saya kenal Tuhan? Saya nggak kenal Tuhan, belum. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu seperti itu. Maka saya pernah sampaikan ya, kadang-kadang cara Tuhan ngobatin orang itu, ya, kenapa ya Tuhan izinkan, begitu ya. Kalau kita ngerti dunia medis tentang anestesi, gitu ya, saudara sekalian, kadang-kadang cara Tuhan memulihkan sebuah luka, sebuah sakit, begitu, ditambahi satu yang sakit lagi. Betul nggak? Contohnya orang sakit, misalnya ada benjolan tumor, gitu ya. Cara nyembuhnya gimana? Dibedah, disakitin juga kan? Dibelek, habis dibelek diapain? Didom, negonku, dijahit. Begitu ya. Ternyata untuk menyembuhkan sebuah luka dikasih luka yang baru. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti. Tapi ini rahasia Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Maka penting sekali untuk kita menemukan Tuhan. Loh kok bisa? Dikasih Tuhan kok sakit? Kok bisa? Bisa. Kok bisa? Saya takut Tuhan kok usaha kok nggak lancar? Bisa. Kok bisa? Saya mengasihi Tuhan kok kadang-kadang mengalami kerugian? Bisa. Tuhan sedang mengajar, ya, untuk kita kenal jalan-jalannya Dia. Bukankah kepada Israel gampang sekali buat Tuhan semenjak keluar dari Mesir, ya Dia lindungi, ya, bahkan Alkitab mengatakan kasutnya, sepatunya nggak pernah ganti, ya, nggak ada satu orang Israel pun mati. Kita dengar kabar, dia dipatuk sama ular beludak, viper, jenis viper yang kepalanya segitiga itu mau kecil mau gede. Kalau viper udah gigit 1, 2, 3, 4, 5, 6, tunggu sampai 15, 10 menit, 10 menit, 1 menit aja orang udah lewat. Tapi nggak ada kabar seperti itu, ya. Walaupun rezekinya serba sedikit, Alkitab ngomong Tuhan memang sengaja seperti itu supaya apa? Dia bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kadang-kadang mana yang diberikan adalah sesuai dengan takaran setiap kita, betul? Bukan sabrek begitu ya, enggak. Kadang-kadang Tuhan kasih rezeki sesuai dengan yang Anda butuhkan. Tapi kok bisa ya? Jadi ini didapati Lazarus sakit. Saudara sekalian, mari kita akan bandingkan. Coba buka Yohanes juga pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Ini kadang-kadang Tuhan seperti ini sama hidup kita. Jadi jangan curiga dengan Tuhan Bapak Ibu. Dia adalah pribadi yang sangat baik. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, 5 dan 6, nanti ini kisahnya adalah waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang, Yesus sekalian, dengan 2 roti 5 ikan, Yesus sekalian ya. Dan Alkitab membahasakan dengan ikan yang kecil-kecil, artinya ikan yang udah nggak dianggap ikan sebetulnya. Dan ini bekalnya seorang anak kecil, Alkitab mengatakan seperti itu. Ayat 5. Dia berkata kepada Filipus seperti ini, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan, Filipus? Begitu ya. Di bahasa yang lain, Bapak Ibu, di kitab yang lain Anda bisa lihat Matius 14, Markus 6, Lukas 9, itu mengatakan begini, ya, kamu harus kasih makan. Lalu seorang murid Filipus ngomong begini, uang 300 dinar. 200 dinar. Uang 200 dinar buat apa Tuhan? Ya. Itu kalau dikalkulasi 4 juta lah. 1 dinar upah 1 orang bekerja, 1 hari orang bekerja. Upah tukang berapa ya? 200 anggap aja lah. Begitu ya. Anggap aja ini 4 juta. 4 juta 5.000 orang itu baru laki-laki. Lah plus istri plus anak, anggap aja satu keluarga 4. Itu sekitar berapa ya? 20.000 orang.
Kemarin di BBI saya kasih proyek ke Mbak Tini saya kasih uang 4 juta, tolong kasih makan 20.000 orang. Setelah dikalkulasi dibagi, satu orang dapat 4 rupiah apa ya? Gitu ya, silakan bagilah saya. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu. Lalu yang diberikan tugas, dia akan bingung. Duit segini nggak apa Gusti Allah? Nggak masuk akal, sama nggak? Kadang-kadang kita terima rezeki dari Tuhan segitu-gitu doang, misalnya. Lalu kita tanyakan sama Tuhan, ini samene nggak ngopo? Betul? Jamaah. Ya. Dia bingung, Bapak Ibu sekalian. Tapi menariknya kita lihat ayat yang berikutnya ngomong seperti ini. Ayat yang ke-6 dari Yohanes pasal yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Setiap kali kita menerima firman, mungkin keadaan-keadaan yang kita nggak ngerti, ya, ingat ya, kita berhadapan dengan hal-hal itu. Tetapi Alkitab mengomong, hal itu dikatakan atau diterima kita, misal seperti itu. Alkitab mengatakan dia tahu loh, di balik semuanya itu dia tahu apa yang hendak ia lakukan. Betul nggak Monik? Kami sering bergumul dengan keluarga ini pada waktu belum punya jabang bayi, Bapak Ibu. Satu hari saya Mas Andi datang, ya ada lurus di sana di rumah Pak Dedi, ya kita bersekutu, kita tanya Tuhan begitu. Puji Tuhan, itu bulan apa? Desembernya kita dengar kabar sudah terisi. Kadang satu pergumulan bukan jadi pergumulan lagi kalau udah dijawab, betul nggak? Betul? Kok ragu-ragu jawabnya? Iya betul. Nek wis ora dadi pergumulan wis ayem gitu ya. Tapi Tuhan tahu loh Bapak Ibu. Tuhan tahu air matanya, Tuhan tahu waktu-waktunya. Waktu dia datang, Tuhan tahu hatinya. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat setiap kita. Tuhan melihat bagaimana hati kita yang sesungguhnya Bapak Ibu. Maka Alkitab mengatakan dia tahu loh apa yang akan dia buat. Mungkin hari-hari ini kita juga sama sedang mengalami hal yang seperti ini. Kok susah ya Tuhan? Kok ini bingung ke ya Tuhan? Kok sepertinya nggak ada jalan ya Tuhan? Kok seperti ini? Tapi percayalah, Alkitab mengatakan kepada kita, Filipus pun bingung. Cari di mana Tuhan? Lalu Andreas datang, Filipus, tenang aja. Apa? Ini ada 2 roti sama 5 ikan. Mikir. Sorry, kebalik. 2 roti sama 5 ikan. Loh, mikir. Kebalik lagi. Ini artinya Anda nangkep begitu kan ya. Padahal saya yang salah. Mohon maaf. 2 roti ya. Lalu Filipus ngomong segini buat apa? Sorry. Iya, sorry. Sampai gemes ibu ini. Asik ya. Ini jemaatnya dong jenengane. Akhirnya ya, seperti ini kayaknya buat apa begitu ya. Tapi di tangan Tuhan itu bukan satu hal yang istilahnya mustahil. Tapi nanti kalau saudara lihat di pembacaan yang lain, Matius, dia mengatakan di sini ada. Dia mengatakan, waktu sebelum ketemu tuh roti sama Andreas, lalu Andreas datang, di sini ada. Artinya begini, setiap pergumulan yang sedang Bapak Ibu hadapi dan saya tentunya, itu ada jalan keluarnya. Itu udah jelas. Maka Alkitab mengatakan dia tahu kok apa yang akan dia buat. Nah, tapi kan bingung ke Tuhan. Iya. Karena apa? Supaya Anda sowan. Anda datang dan menghampiri Tuhan. Coba kita bandingkan dengan Matius pasal yang ke-14. Ini mengenai tema kita ya, Matius pasal yang ke-14. Ayat yang ke-22 sekalian. Mungkin BBI kemarin mendengarkan, mohon bersabar. Ini ujian. Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22. Itu judulnya Yesus berjalan di atas air.
Tapi apa hubungannya sih dia tahu dengan apa yang akan dia buat? Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi ini Alkitab mengatakan begini, Yesus mendesak, ayo murid-murid udah pulang oh. Bukan pulang ya. Menyeberang duluan aja, berlayarlah dahulu, ntar aku nyusul, begitu ya. Terus kepada orang banyak apa? Saudara baca ayat di atasnya, ya perikop di atasnya adalah setelah memberi makan 5.000 orang, itu kan seperti itu. Jadi orang-orang ini hanya pengen cari mujizat doang, Bapak Ibu. Kalau Anda hanya mencari mujizat doang, Tuhan nggak berkenan. Jujur aja. Nanti bacalah di Yohanes, bacalah di kitab ini juga. Ya, mereka hendak menjadikan dia raja. Oh, kalau orang zaman sekarang ini keren. Karena semakin banyak follower, semakin banyak pendapatan, kepercayaan. Tapi Yesus nggak begitu. Dia tinggalin semuanya. Orang banyak yang berbondong-bondong itu dia pulang saja. Ya, penting sekali nih buat kita Bapak Ibu. Jadi cari Tuhan bukan cari mujizat. Kita cari pribadinya sang sumber mujizat itu. Lah kita ketemu Tuhan dia sang mujizat kok bingung sama mujizat ya. Kita sudah hidup di dalamnya. Maksudnya begitu. Percaya saja. Karena kita mengatakan dia tahu loh. Dalam semua keadaan kita dia tahu apa yang akan dia buat. Tapi ini menarik. Karena apa? Lihat ayat yang ke-24 dari pasal yang sama di sini. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan karena angin sakal. Maksud saya begini, Yesus tahu nggak kira-kira? Waktu dia nyuruh murid-muridnya, sekarang kamu berlayarlah dahulu. Di depan akan ada badai yang besar. Di depan ada angin yang besar. Di depan akan ada ombak yang besar. Dan semua orang pasti takut dengan hal ini. Yesus tahu nggak? Kurang kencang. Tahu bener. Yes. Dia tahu persis. Tapi kenapa kok seperti Tuhan negake? Nek wong Jawa ngomong, napa nggih Bu Jati negake niku? Nggih. Kok Gusti Allah tega amat gitu ya? Lah di depan sana ada gelombang yang besar. Dia tahu akan ada badai. Kenapa kami harus suruh berlayar? Kalau kita mau percaya sama Tuhan, kan Tuhan ngerti. Mungkin seperti itu ya. Tapi kenapa Tuhan mengatakan hal ini? Sekali lagi kembali ke pembacaan kita. Dia tahu apa yang nanti akan dia buat kita. Amin. Mungkin kita mengalami hal-hal yang seperti dialami Marta dan Maria. Kok sangat dikasihi, wong tiap hari mampir kok. Gusti Allah ini neng Yerusalem, Tuhan kalau ke Yerusalem, dia bela-belain 3 kilo kalau dari Mampang sini sampai Ragunan, Mangga Besar deh, ya sampai sana kira-kira ya. Nanti datang lagi ke Yerusalem lagi. Walaupun bait Allah itu rumahnya, karena dia adalah raja atau Tuhan, dia nggak pernah betah di bait Allah itu. Kenapa? Nggak ngerti saya. Ya. Dia nggak betah loh di bait Allah. Dia selalu pulang dan nginepnya selalu di Betania. Saudara boleh searching. Dan ditinggal di rumah ini. Tapi orang yang dikasihi sakit kok dibiarkan, maksudnya begitu. Bahkan sampai mati nanti Bapak Ibu sekalian. Kita kembali ke bacaan kita. Jadi begini ya. Kita harus dewasa dan apa ya? Dan punya waktu sendiri dengan Tuhan. Karena jawaban-jawaban untuk setiap kita dalam pergumulan yang sedang kita hadapi itu masing-masing orang beda. Nggak bisa jawaban ini buat saya, nggak bisa. Jadi Anda mesti soal Tuhan sendiri, duduk di kaki Tuhan sendiri sampai dia jelasin sesuatu. Filipus juga bingung, nggak mungkin. Andreas juga bingung, nggak mungkin cuma segini doang. Oh 5.000 kok, kui lanang tok. Lah bagaimana dengan yang lain? Begitu ya. Tapi di tengah-tengahnya kebingungan, serahkan ke tangan Tuhan. Kan seperti itu ya. Kita kembali ke bacaan kita di Yohanes pasal yang ke-11 tadi. Ayat yang berikutnya, Tuhan yang kau kasih sakit kok bisa ya? Nggak apa-apa bisa kok.
Saya sendiri sedang mengamat-amati saya sendiri gitu ya. Ini udah setengah tahun ini ya. Kalau tinggal di pastori belakang kan ada tangga gitu ya. Nek melakukannya cepet ngono, tuk 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 sampai atas. Heartbeatnya itu jedak jeduk jedak jeduk jedak. Beatnya itu kayaknya bukan vario lagi, ini udah beat. Duk 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 duk, kok kencengen yo. Oh jantungan aku iki gitu. Apa saya kena penyakit jantung gitu ya? Lalu saya tersungur kaki Tuhan, ya nggak apa-apalah. Oh ini juga buatanmu sendiri gitu ya. Ya monggo Tuhan. Tapi kalau bisa jangan gitu ya. Nah kan doa kita begitu ya. Itu semakin sampai hari ini tuh kayak gitu. Tapi pikiran saya begitu. Kadang-kadang kan pikiran itu mempengaruhi. Saya cuma sembahyang darah Yesus, nggak apa-apa. Darah Yesus nggak apa-apa. Begitu ya. Saya nggak ngerti itu apa, tapi saya menikmati saja. Kembali ke bacaan kita sekalian, ayat yang keempat dari Yohanes 11. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Nah di slide yang ketiga kita di PowerPoint, ya betul. Sekalian, apa yang dikatakan Yesus ketika hal itu terjadi? Maksudnya begitu ya. Apa yang dikatakan Yesus hal itu terjadi, ketika sesuatu itu terjadi, yang dikatakan bahwa di ayat 4 ini penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Artinya begitu Bapak Ibu. Jadi semua yang sedang kita hadapi, ya itu pasti ada kemuliaan di balik semuanya itu. Walaupun untuk ngehnya lama, butuh waktu, butuh hati, butuh air mata, butuh perenungan, pasti seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan itu untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam kasus ini. Ya, apa yang Yesus katakan, Yesus sekalian seperti itu. Lalu apa yang Yesus katakan lagi? Ini menarik, Yesus sekalian. Ayat yang ini yang menarik begini. Ayat yang kelima, Yesus mengasihi Marta dan Maria saudara Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus itu sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Nah ini jadi pertanyaan. Lah kalau mengasihi, kok dengar kabar dia sakit enggak ndang nih wong Jawa? Kok enggak bersegera hadir? Kenapa dia tunda 2 hari lagi? Maka ketika tadi kita baca, seandainya baik Marta Maria doanya sama, seandainya kalau di sini Tuhan, dia nggak akan mati. Ya, itu sebetulnya sebuah protes juga. Andai kata kamu kemarin ada di sini, dia tentu nggak akan mati. Tapi Alkitab kita menyatakan dia sengaja 2 hari dia tinggal di tempat itu. Apa enggak kecewa ya misalnya ya? Tiba-tiba Om Abed datang gitu ya, atau Om Panca datang begitu. Mbah Wid gitu ya, doain dong. Ini udah kayak gini, takutnya lewat gitu ya. Ayo dong tolong doain gitu ya. Terus iya begitu ya. Tapi datangnya 2 hari kemudian. Itu bahasanya negake itu. Yang Mas Agus nggih. Terus perasaan kita kayak apa ya? Wah, kita masih kecewa. Kok Tuhan gitu ya? Tapi memang Tuhan punya cara sendiri yang nggak bisa seperti kita pikirin. Kan itu pikiran kita, datang lalu sembuh. Nggak gitu. Jadi biarkan Tuhan dengan caranya sendiri, maksud begitu. Tapi ini kata-kata ini kok sepertinya dia tega. Tapi lihatlah apa yang dikatakan lagi. Ya, di yang kedua itu ngomong begini. Yesus berkata, mari kita kembali ke Yudea. Ada apa sih dengan Yudea? Saya ceritakan ya, sekalian nanti saudara baca ayat 7 sampai ayat 10 dan ayat 16. Itu nanti Didimus atau Thomas ngomong, mari kita mati bareng-bareng dia. Jadi ceritanya, kemarin waktu peristiwa itu terjadi di Yudea, ketika Yesus menjelaskan tentang siapa dirinya, dia mau dilemparin batu. Bukan saja oleh rakyat, tapi juga oleh pemimpin-pemimpin agama. Seperti itu ceritanya Bapak Ibu. Ini pasal 10. Saudara lihat pasal 8, pergumulannya begitu berat. Karena apa? Tuhan ngomong, menyatakan dirinya, dialah Tuhan. Dia ngomong, aku lebih tua dari Abraham. Tuhan juga berbicara, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bahkan dia ngomong, akulah dia. Oh, dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia pengen dilemparin batu di kota itu. Itu ceritanya begitu. Saya percepat saja ini ya.
Terus saudara dapatin ayat 7 sampai fase ayat 10. Lalu begitu dia pengen balik ke tempat yang sama, seorang muridnya yang namanya Didimus atau Thomas ngomong seperti ini di ayat yang ke-16. Coba lihat. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-muridnya yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Wah, seolah-olah begitu. Karena apa? Loh, kemarin kamu di sana aja mau dilemparin batu. Tapi ini satu pengertian buat kita, bahwa Yesus abaikan nyawanya sendiri demi kita. Ini satu gambaran yang sangat penting. Dia abaikan kenyamannya sendiri demi yang dia kasihi. Walaupun kita nggak ngerti kenapa dia sengaja 2 hari nggak datang. Ini maksud yang cukup jelas. Pertama dia ngomong, penyakit itu akan menjadi kemuliaan Allah nanti. Dia nggak mati. Nanti kita akan lihat kemuliaan Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, peristiwanya cukup jelas bahwa di sana dia hampir dilemparin batu dan mau dimatiin oleh orang Yahudi. Tapi dia tetap nekat pergi ke sana. Ini sama dengan bunuh diri. Ya, ini bahasa yang agak kasar. Tapi nyatanya begitu. Makanya Thomas ngomong gini, mari kita pergi bersama-sama dia untuk mati bersama-sama dengan dia. Kalau kembali ke sana lagi. Tapi apa sih yang dimaksud oleh teks ini? Ini maksudnya adalah Tuhan itu all out buat kita. Dia kasih semuanya. Dia berikan semuanya. Dan gak ada yang dia takuti demi seorang yang dikasihi. Ini berlaku buat kita. Kalau kita curiga sama Tuhan, kenapa Tuhan gak juga jawab doaku? Kenapa Tuhan gak dengerin kerinduanku? Kenapa Tuhan juga lama sekali gak mendengarkan apa yang saya serukan? Dengarkan kata-kata firman ini. Mari kita pergi bareng-bareng dia untuk mati. Artinya apa? Yesus all out loh. Dia gak peduli mau dimatiin kayak, mau dikerutukin kayak, mau apa saja. Kita pergi untuk Lazarus. Ini hal yang sama. Ketika Anda sedang bergumul dan berdoa, Alkitab juga mengatakan hal sama. Saya gak peduli. Ya, yang saya pedulikan kamu. Mari kita pergi untuk kamu. Faham? Ini menarik sekali. Apa kata Yesus yang ketiga? Ayat yang ke-11. Aku akan membangunkannya. Ya, demikianlah perkataannya. Sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus sahabat kita telah tertidur, tetapi aku pergi untuk membangunkan dia. Tapi mereka nggak ngerti yang dimaksud tidur itu. Maka saya sering sampaikan kepada jemaat, kalau saya sendiri mau istirahat malam tuh, apalagi udah deg-degan kayak gini ya, duk. Saya sampai ngomong sama istriku, ini apa ya? Kok heartbeatnya itu kok udah vario nih, bukan beat lagi, duduk gitu ya. Oh, apa ya iki ya, gitu ya. Kadang-kadang kan kita takut gitu ya. Tapi saya percayakan ke Tuhan. Jadi saya mengikuti doa orang Ibrani kalau berdoa mau tidur. Ya Tuhan, kuserahkan nyawaku kepadamu. Itu kan perkataan Tuhan di atas kayu salib. Itu sebenarnya doa orang Ibrani. Itu doa orang Ibrani pada waktu mau mereka istirahat. Ya Tuhan, kuserahkan nyawaku kepadamu. Jadi kalau besok saya melek di alam lain, alhamdulillah, ini udah beda gitu ya. Karena ternyata Tuhan dengerin. Nah itu latihan meninggal namanya. Tapi begitu memang. Karena Alkitab ngomong ini tertidur. Yesus sendiri memakai bahasa tidur. Jadi memang dalam kamus Yunani juga sama. Kadang-kadang tidur itu disebut juga meninggal. Ya. Seperti itu. Tapi mereka saking nggak ngerti-ngertinya, akhirnya dia jujur ngomong, Lazarus telah mati. Dalam pengertian murid-muridnya. Begitu seperti itu Yesus sekalian. Nah dia berkata, aku akan membangunkannya. Jadi ini pelajaran buat murid-murid juga, yang akan diajari dia bagaimana percaya. Pasti akan bangun kok. Percaya aja. Ini juga buat kita juga satu yang maknyos kan menurut saya. Tenang. Mungkin kamu rasa jatuh. Mungkin kita rasa aduh tak berdaya. Enggak. Tuhan selalu akan membangunkan kita. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan, pasti bukan tapi, pasti takkan tergeletak. Apa Alkitab ngomong? Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Amin. Fales. Amin. Harus segitu.
Iya, dia nggak biarin kita kok. Kok sepertinya kayak enggak. Ya, halangan sebesar itu pun dia lewatin. Pernyataan-pernyataan sangat positif yang mengatakan nggak bawa kematian. Terus yang kedua dia mengatakan mari kita ke Yudea, sekalipun ada tantangan untuk dia dibunuh. Kemudian aku akan membangunkannya. Kemudian satu lagi ayat 16. Kenapa semuanya itu dibuatnya? Maka ayat 15 mengatakan seperti ini. Namun aku bersuka cita aku tidak hadir pada waktu itu. Jadi gini, kalau sampai Tuhan belum jawab juga apa yang sedang kita gumulkan, Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan gak cinta lagi. Begitu ya. Dia cinta kok. Begitu ya. Alkitab ngomong seperti ini. Pada waktu itu sebab demi kebaikanmu, ternyata ketika semua yang kita doakan, kita pohonkan belum juga terjadi, Alkitab ngomong bukan berarti dia nggak baik, tapi Alkitab ngomong demi kebaikanmu, gitu ya. Alkitab ngomong seperti ini. Saya pakai TB2, TB1. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sedemikian lebih baik bagimu supaya kamu, iya betul. Nanti demi kebaikanmu supaya kamu dapat belajar percaya. Ternyata untuk percaya itu prosesnya belajar, Bapak Ibu. Nggak bisa langsung set percaya, itu enggak. Benar atau benar? Bener lah, kita percaya Tuhan, nggak langsung percaya, enggak. Ada ragu-ragunya dikit enggak? Ada, jujur aja. Ada. Aduh, ini bener Tuhan atau bukan sih? Ya memang kayak gitu kita dalam mengiring Tuhan. Tapi kita akan terus percayakan, oh kami percaya. Bukti dengan percaya, membuktikan kita percaya apa? Datang, bersujud di kakinya, menyembah dia, mengatakan apa yang difirmankannya, lakukan seperti apa yang dia mau. Lalu apa yang dikatakannya sekali lagi? Jadi ini dilakukan supaya kita belajar percaya. Amin. Jadi bukan negake ya, walaupun 2 hari. Jadi walaupun di depan ada gelombang yang sangat besar, Tuhan tahu. Yang di Matius tadi. Apakah Tuhan tega? Enggak. Lagi diajar supaya kamu dapat percaya. Petrus melangkah keluar. Kalau memang itu kamu, saya jalan di atas air ya Tuhan, monggo. Begitu jalan, tapi karena ada ombak yang gede, dia ragu-ragu tenggelam. Ceritanya kan begitu ini Matius. Tapi saya ceritakan yang di sini. Kemudian apa yang dikatakan lagi ayat 23. Lihat ayat 23. Ini katanya kepada Marta, ya sekalian. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Harusnya kata-kata yang seperti ini kita rangkum untuk menjadi satu pemahaman bagi kita. Dia pasti nggak ninggalin kita. Itulah jawaban yang kadang-kadang perlu waktu. Ya, itu adalah jawaban doa yang kadang-kadang perlu waktu. Dan itu bukan nggak mungkin. Itu udah pasti dari Tuhan begitu. Dia akan bangkit. Jadi perkataannya indah sekali. Dia mengatakan penyakit itu nggak bawa kematian. Mari kita ke Yudea. Terus aku akan membangunkannya. Terus dia juga mengajari kita supaya kamu dapat percaya dengan hal ini. Lalu kepada Marta dia katakan dia akan bangkit. Begitu ya. Ada hal yang menarik lagi. Apakah Yesus gak punya perasaan? Mari kita lihat ayat 35 dari pembacaan kita. Ya. Saya baca mulai ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Kalau di dalam TB2 kata-katanya itu cukup tajam, kesalah hatinya. Sigul. Ya. Ia terguncang dan berkata, di manakah kamu baringkan dia? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35 mengatakan, lalu menangislah Yesus. Kita pikir Tuhan gak punya perasaan. Tuhan punya perasaan. Yang kita rasakan sama. Kenapa dia jadi manusia? Ya ini. Ya. Bukan hanya untuk menebus dosa kita, tapi dia ngerasain yang kita rasain. Seperti itu loh Bapak Ibu. Dia ngerti apa artinya lapar, dia ngerti apa artinya sakit, dia ngerti semua yang sedang kita rasakan. Karena dia manusia juga. Dan Alkitab mengatakan, maka menangislah Tuhan. Artinya ini empati yang begitu dalam dengan keadaan yang sedang dihadapi oleh setiap kita. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Next.
di PPT kita. Nah, ya betul. Apa yang harus kita lakukan, saudara sekalian? Mari kita lihat, nanti dipelajari saja ayat 21 sampai 27. Ada caranya Marta, ada cara Maria. Maksud saya gini, kita nggak akan beda-bedakin caranya, tapi ada hal yang menarik dari dua orang ini. Ya, saudara sekalian, lihat ayat yang ke-21. Ya, lalu Marta, ini Marta ya, ketika mendengar Yesus datang. Ayat 20 kan, ketika Marta mendengar Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, namun Maria masih tinggal di sana, ya di tempat Lazarus, di rumahnya. Ayat 21, lalu Marta, kata Marta kepada Tuhan, Tuhan sekiranya engkau datang, engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ini perkataannya sama. Perkataan Marta dengan perkataan Maria itu sama. Kita cek perkataan Maria, ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, ini sekarang Maria ya, tadi Marta, ya, melihat dia dan sujudlah di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan. Perkataannya sama. Dua perkataan yang sama, Bapak Ibu, tapi ada sikap yang berbeda. Marta datang, lalu dia langsung, apa ya? Saya nggak tega ngomong itu sebetulnya. Begitu ya. Langsung datang, langsung ngomong, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, tentu aku mati. Iya, dia akan dibangkitkan. Iya, pada akhir zaman aku akan dibangkitkan. Percayalah. Pada Yesus sudah ngomong, percaya aja. Saudaramu nggak akan mati, pasti akan bangkit. Begitu ya. Tapi tetap dalam sikapnya. Lihat ayat 32. Maria itu beda. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, Alkitab ngomong, sujudlah ia. Ya sekalian, saya belum lihat di translate-nya, tapi biasanya orang sujud menyembah itu ditulis dengan kata proskuneo. Proskuneo itu gambaran little puppies, anjing kecil yang kalau kita pulang ke rumah, golek gitu-gitu ya. Terus lompat-lompat, terus nomprok kita, jilatin kita gitu ya. Nguel. Ini yang punya anjing langsung senyum-senyum. Anjing itu begitu loh. Saya pernah 2 tahun nggak pulang. Jadi pulang tapi liburan tapi nggak pulang ke rumah, tapi ke pelayanan satu tempat gitu. Saya punya anjing, Brownie namanya karena coklat. Terus kita pulang, saya pikir dia udah gak kenal loh. Cuma bilang, Brownie, gitu. Mungkin frekuensi suaranya pernah ada di otaknya gitu ya. Dia langsung tahu loh. Langsung kayak kangen gitu. Golo-golo nomprok, jilatin gitu ya. Dijilat semuanya. Najis. Enggak, begitu ya. Nah, gambaran kata proskuneo adalah seperti itu. Gambaran bagaimana kita begitu merindukan Tuhan, kangen banget begitu lihat Tuhan, bukan saja nunduk, tapi kita seperti memeluk, menciumi Tuhan, maksudnya gitu. Nah, perkataan sujud itu seperti itu, Bapak Ibu. Berbeda. Yang satu newong Jawa ngelabrak, tapi enggak sih. Istilahnya dia hanya komplain lah, Tuhan sekiranya kamu datang. Perkataannya tetap sama, tapi sifat yang berbeda dan sikap yang berbeda membuat Yesus menangis. Maka ditanya mana? Ya, begitu ya. Oh, dia kan sudah 4 hari, gitu ya. Mari kita lihat. Ini bagian terakhir. Apa tugas kita, Bapak Ibu sekalian? Tapi di ayat itu ada ayat yang menarik, ayat 25, dia mengatakan seperti ini. Kepada Marta ya, jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup, saya percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ingat ya, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup walaupun sudah mati. Saya pikir ini bukan hanya soal nyawa manusia atau kehidupan kita yang kekal. Maksud gini, kalau kita yakin Bapak Ibu, kita sedang bergumul dengan apapun yang menurut kita itu udah mati tuh, usaha misalnya, pekerjaan atau apa, buat kita udah gak ada jalan lagi, percayalah. Ini juga bagian dari ayat. Dia akan hidup walaupun dia udah mati. Sepertinya udah gak ada jalan, pasti ada jalan selalu dari Tuhan. Maksudnya gitu. Tapi pernyataan yang ajaib adalah dia menggunakan kata ego eimi. Ego eimi itu bukan satu perkataan yang biasa. Kalau dalam dunia teologi ini satu pernyataan yang biasa dipakai oleh Allah dan hanya dipakai oleh Allah. Ini pernyataan yang sama ketika sang api yang besar ketemu Musa,
ngomong waktu ditanya, namamu siapa? Asher Ehye. Betul? Siapa namamu? Aku adalah aku. Itu kalau di Yunani kan ego emi. Hari ini kita mendengar dia sendiri berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dia akan hidup sekalipun dah mati. Apapun yang sedang kita hadapi yang menurut kita udah mati Bapak Ibu, jika kita berhadapan dengan Tuhan dia akan hidup. Tongkat Harun itu mati loh Bapak Ibu. Tapi ketika di hadapan hadirat Tuhan dia bisa tumbuh tuh. Betul? Nah, ini menarik, ini kehidupan. Ini yang dimaksud oleh Tuhan, gak ada yang mati dalam Tuhan. Saya sendiri dalam ngulik teologi gitu misalnya tentang kematian, Tuhan gak ciptain kita mati kok. Mati adalah kesalahan manusia pada waktu dia memilih makan buah itu. Kalau saya mau tanya, kalau manusia gak makan buah itu dulu mati gak? Enggak. Untuk itulah dia jadi manusia, supaya manusia yang mati itu bisa hidup bareng dia. Karena Tuhan menciptakan segambar serupa supaya dia hidup. Dan dia adalah Allah yang hidup, amin. Dia Allah yang hidup, dia gak kendaki kita mati kok. Terakhir Bapak Ibu sekalian, apa sih tugas kita? Marilah belajar percaya. Ayat 26 dan ayat 40 itu mengatakan begini. Saya bacain ayat 40 aja. Lalu orang-orang itu bingung. Di mana dia? Oh, itu sudah tertutup dengan batu. Oh, itu sudah 4 hari Tuhan. Ya. Tapi kata Yesus kepada Marta, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang itu yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari. Itu ayat 39. Ayat 40, ini pernyataan yang keren. Ya, ini yang harus kita lakukan. Mari belajar percaya. Di ayat 26 dan ayat 40 itu sekali lagi dikatakan double repetition, ini penting sekali. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari belajar percaya. Waktu Musa dikejar Firaun, di depan itu udah laut, di belakang pasukan Firaun, apa yang dia lakukan? Dia hanya bersara sama Tuhan. Ada jalan, selalu ada jalan. Tuhan belah itu laut, mereka lewat. Ini menarik sekali. Jadi percaya memang gak mudah, tapi Alkitab mengajarkan mari belajar percaya, karena Tuhan gak tega sama kita. Dia rela mati buat kita, itu buktinya saudara sekalian. Lalu apa bagian kita Bapak Ibu sekalian? Tugas kita yang lain adalah ayat 39 mengatakan sama, angkat batu itu. Ya, geserlah batunya. Terus ayat 44, buka seluruh kainnya. Ya, dan kasih dia makan. Tapi menariknya adalah dipanggil Lazarus. 4 hari Bapak Ibu. 4 hari itu udah berlendir ya, tapi Lazarus bangkit. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, karena peristiwa kebangkitan ini, maka banyak sekali orang Yahudi itu menjadi percaya. Bahkan imam-imam kepala dan ahli Taurat banyak yang menjadi percaya, begitu ya. Itu saudara bisa lihat di pasal 12 ayat 9, ayat yang ke-10. Ya, saudara sekalian. Tapi saking banyaknya yang percaya, jumlah orang Kristen jadi bertambah yang percaya Yesus. Belum ada Kristen waktu itu yang mengikut jalan Tuhan, begitu ya. Jadi imam-imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga. Selain pengen bunuh Yesus, dia pengen bunuh Lazarus. Tradisi gerejawi ada 2, satu lari ke Paris, Marsil, itu ada film taksi itu Marsil, gitu ya. Satu lagi, tapi kalau tradisi timur itu dia lari ke satu kota yang namanya Klition, ya, di Siprus. Dan daripada di tempat di Betania, dia diancam terus setiap hari untuk dimatikan gitu. Kemudian dia hijrah ke Siprus, menjadi gembala di Siprus dan melayani banyak orang. Dan dia hidup sekitar 30 tahun lagi dari pemberitaan pada waktu peristiwa itu terjadi, dan dia memenangkan banyak jiwa di Siprus. Apa itu Lazarus El Azar? Artinya Allah penolong. Apakah Allah hanya menolong untuk Lazarus doang? Tentu tidak. Buat setiap kita, nggak ada yang mati, nggak ada yang buntu. Ketika kita hadapkan ke Tuhan, Tuhan selalu ada jalan. Amin buat firman Tuhan.